juga concern di bidang sosial juga kan di parlemen. Nah, saya sekarang ingin tahu bagaimana Pak Kiai melihat fungsi Odesa untuk masyarakat. Sebenarnya kan Odesa itu menjadi contoh terbaik bagaimana negara seharusnya memperlakukan masyarakat. Seperti itu, tanpa dana, tanpa anggaran, termasuk tanpa planning juga menurut saya. Jadi soalnya negara bisa belajar dari Odesa. Negara kita tuh terlalu banyak melihat persoalan masyarakat lalu didekati dengan angka-angka biaya, bukan dari persoalan apa. Udah gitu kementerian itu melakukan duplikasi. Misalnya kementerian ini sudah bikin ini, copy paste. Odesa enggak. Guru Odesa itu adalah masyarakat Cimenyan itu sendiri. Guru Odesa itu bukan Pais yang pinter, Mang Tohala dan Mang Ujang lah yang pinter, mengajarkan kepada Mas Faiz, kepada Pak Anton, bahwa kita baru disebut berhasil orang pinter kalau sudah memintarkan Mang Ujang dan Mang Toha. Tapi kalau dibiarkan seperti itu, nah ini kan guru terbaik itu masyarakat itu sendiri. Jadi saya melihat ya, negara kita tuh negara copy paste, negara yang tidak punya inisiatif, tidak punya kreasi. Kementerian yang dibangun oleh kita itu betul-betul kementerian-kementerian yang sudah jadi. Saya kalau jadi menteri itu pasti akan diperlakukan oleh birokrat itu hanya jadi tukang gunting pita, nanda tangan, bukan menteri yang seperti dulu Sujatmi atau siapa tuh, menteri PU. Ada menteri PU Sutami ya, pentingnya pantang di sini. Sutami. Jadi dia jadi menteri, dia nggak punya apa-apa, tapi dia melahirkan karya-karya besar kayak gitu. Wahid Hashim ketika dia jadi menteri, lahirlah perguruan tinggi, lahirlah sistem haji dan sebagainya. Tapi ketika dia sudah tidak dipakai lagi oleh Soekarno, dia pulang dengan meninggalkan mobil jabatan dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, negara saat ini itu membutuhkan pola-pola Odesa. Dan Odesa itu agak beda dengan LSM lain. Biasanya teman-teman NGO itu jujur, satu fundingnya jelas, Odesa nggak jelas. Yang kedua, Odesa LSM lain itu biasanya ada titipan pesan. Gimana itu pesan gimana? Misalnya kalau ada seorang funding buat LSM tertentu, pasti ada pesanan. Odesa itu karena tidak ada funding, tidak ada pesanan. Jadi rakyat itu betul-betul ikut di dalamnya dalam diskusi-diskusi itu. Yang ketiga, bedanya nih, Odesa itu nggak fanatik ngomong politik, tidak menganggap politisi sebagai musuh teman-teman NGO. Kemarin nggak ketemu Mas Ganjar, sekarang ketemu orangnya Anies. Nah, contoh gini, misalnya tadi kita diskusi nggak sadar, ya setelah kita buka, bayangkan saja berapa ide-ide Mas Faiz, Pak Anton dan kawan-kawan tadi masuk ke otak saya, dan saya akan bawa itu di badan kajian, di badan kajian MPR soal ketahanan pangan dan lain sebagainya. Ini sebenarnya kalau Odesa lebih mau untuk masuk bekerja sama dengan bagaimanapun ya, konstitusi kita masih mengamanatkan representatif rakyat itu ke DPR, termasuk jadi anggota MPR. Odesa bisa menjadi percontohan bagaimana penanganan ketahanan pangan. Jadi nggak perlu yang namanya food estate yang anggarannya gede tetapi hanya panen jagung 100 juta padahal ininya triliunan. Nah kayak gitu. Nah itu bedanya. Jadi tidak ada istilah orang Sunda mah jari jipen. Jari jipen itu dia jaga jarak dari politik. Nggak antipati. Nggak antipati karena politik bagaimanapun menjadi bagian masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Nah diskusi ini menjadi sangat penting sehingga menurut saya kalau kita ingin bikin negara, pola negara maksud saya, pola Odesa ini yang harus dimasukkan, bahwa kita gagal hari ini menyentuh masyarakat selama masyarakat masih dijadikan objek. Odesa sudah lama mengatakan bahwa masyarakat itu justru guru terbaik kita untuk melakukan perubahan. Odesa mengatakan bahwa individu-individu masyarakat itu memiliki kearifan-kearifan lokal tersendiri. Odesa meyakini bahwa masyarakatlah yang menjadi subjek perubahan. Dan di sanalah peran tanggung jawab teman-teman penulis dan jurnalis ini
untuk terus menggelorakan perubahan ini tidak ada struktur. Saya tahu persis misalnya di sini walaupun direkturnya Faiz, tapi Faiz tidak pernah menempatkan diri sebagai direktur yang punya kursus sendiri lalu berhadapan dengan banyak orang seperti itu. Dan itu menurut saya egalitariannya seorang pemimpin. Kita tahu kehebatan Pak Anton dan sebagainya, tapi mengidentifikasi diri sebagai si Kabayan dalam berita-berita berita-berita Odesa itu penting juga. Di saat orang hari ini gila hormat, di saat orang hari ini ngagung-ngagungin orang yang jadi pejabat, sebenarnya pejabat itu kan hanya tahunan. Apalagi setelah ditangkap KPK mereka lebih hina dari kita. Odesa mengajarkan tentang pentingnya politik partisipatif, pentingnya jiwa egalitarian, pentingnya basis teori dan lain sebagainya.